Ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen pada sepeda motor, seperti sistem suspensi, sistem rem sepeda motor, dan sistem kopling manual, dan yang terakhir itu sistem injeksi. Ini ada sistem suspensi. Yang kita akan ngecek kondisi jenis suspensi. Dimana ini ada jenis teleskopik, jenis teleskopik yang ada di motor-motor umum yang digunakan oleh banyak orang. Kemudian kondisi suspensi. Ini kondisinya masih bagus. Tidak ada kerusakan dan kecetan seperti dibentuk per suspensi dan tulingan. Lanjut, volume suspensi. Ini sudah saya tuang tadi, di mana volumenya itu menunjukkan 56 mili. Lalu untuk standarnya di sini 90 sampai 110 ml. Untuk batas servis yaitu 80 sampai 100 ml. Untuk kondisi linertum di sini masih bagus, tidak ada baret dan tidak ada kerusakan seperti bengkok dan sebagainya. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Oke, di sini ada sistem rem tromol. Dimana kita akan memeriksa bagian di sini adalah tipe rem. Di sini adalah tipe rem tromol. Untuk tebal kampas rem, di sini kita akan mengecek menggunakan jangka sorong. Perlu diperhatikan, harus hati-hati jangan sampai melukai dalam tersebut. Menggunakan untuk mengukurnya kita gunakan bagian yang sini. Di sini terlihat ukurannya adalah 4,90 mm. Jadi untuk standar standarnya yaitu adalah 4 sampai 5 mm. Lanjut, di sini ada batas limit servisnya. Jadi dia diganti setiap minimal 1 mm. Lalu standar diameter tromol rem ini ada standarnya 110 sampai 130 mm. Untuk batas limit dia berada di 100 hingga 120 mm. Kita akan mengukur diameter tromolnya. Menggunakan bagian atas diameter sampai dan 5 jadi dia 110,10 mm. Sekian untuk sistem pengereman tromol. Terima kasih. Lagi kita akan memeriksa dan sensor dari motor Beat FI. Kita akan memeriksa dari tegangan dari injektor, sensor EOT dan sensor TPS dari motor ini.
Untuk pemeriksaannya kita akan menggunakan alat yakni multimeter. Oke. Untuk kabel hitam atau kabel massa kita di COM. Karena kita ingin mengecek tegangan, kita kabel merahnya di sini. Nah, di sini kita akan mengukur tegangan dari injektor. Untuk mengukur tegangan, kita menggunakan volt DC untuk mengukur tegangannya. Oke. Hitam untuk massa, positif untuk positif. Baik, kita coba starter. Untuk tegangannya di sini 0,330, yang dimana seharusnya itu ialah 12 volt, yang berarti tegangannya itu kurang. Lanjut, di sini kita akan mengukur tegangan dari sensor TPS atau throttle posisi sensor. Masih dengan volt DC. Kita coba starter. Ya, di sini 4,590. Yang dimana normalnya itu adalah 0,5 sampai 4,5 volt. Berarti ini masih normal. Lanjut lagi ke sensor EOT. Oke, untuk sensor EOT kita bisa memeriksa tegangannya dengan cara seperti ini. Untuk kabel massa kita bisa sambungkan ke body, ke bagian sini. Lalu kita on-kan kunci kontak. Nah, terlihat di sini tegangannya adalah 2,285, yang dimana untuk standarnya dia adalah 3 sampai 4,5 volt. Berarti tegangannya berkurang ya dari standarnya. Ya, jadi seperti ini ada cara mengukur tegangan dari sensor-sensor yang ada di gate ini. Yaitu setelah ini kita akan melanjutkan ke sistem kopling manual. Baik, di sini ada motor Honda CBR 150, yang dimana kita akan membongkar dan memasang sistem koplingnya, sistem kopling manual. Oke, di sini kita akan mulai pembongkaran dengan
Ini adalah pair coupling, yang dimana dia berfungsi untuk menekan pressure plate dan pressure plate menekan kampas kopling. Kita lepas ini. Nah, ini adalah pressure plate yang menekan kampas kopling dan plat kopling. Lalu di sini ada plat kopling dan kampas kopling. Ini adalah rumahan kopling yang berfungsi juga sebagai roda gila. Nah, kita lihat untuk kampas koplingnya. Jadi kita akan coba mengukur keausan dari kampas kopling menggunakan jangka sorong. Di sini untuk ukurannya adalah 2,20 mm, yang artinya kampas kopling ini sudah aus. Karena untuk batas servis kampas kopling adalah 2,60 mm. Lanjut ke pair kopling. Oke, untuk panjang bebas pair kopling di sini terlihat 36,75 mm, yang berarti ini sudah tidak seperti standarnya. Yang dimana standar pegas kopling yaitu 37,6 mm dan batas servisnya adalah 36,6 mm. Walaupun belum sampai batas servis, saran saya boleh diganti saja. Untuk kondisi pressure plate di sini masih aman, tidak ada yang pecah ataupun retak. Lanjut, ini roots outer. Untuk kondisinya di sini masih bagus, tidak ada yang cacat ataupun rusak. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Lanjut ke cara pemasangan. Untuk cara pemasangan, yang paling dahulu ialah ini, center clutch, seperti ini. Ya. Lalu yang pertama adalah kampas kopling. Baru dilanjutkan dengan plat kopling. Untuk plat kopling ini ada dua bagian. Yang bagian sini bagian yang tumpul dan sebelahnya lagi bagian yang tajam. Untuk bagian yang tajam itu menghadap ke arah luar. Lanjut, kampas kopling dan plat kopling.
Terakhir untuk mengunci dia di sini. Nah. Kemudian kita pasang pressure plate. Usahakan sampai masuk dan rapat. Ya. Lalu kita pasang ke motornya. Pasang ring, lalu pengunci atau bautnya. Kunci mahkota untuk mengencangkan. Pasang per kopling. Lalu ini bantalan pengunci. Usahakan saat pengencangan itu silang ya, agar merata. Dikencangkan dengan cara disilang. Oke, selesai. Ya, jadi begitu saja penjelasan dan cara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.